Selamat pagi, siang, atau malam. Perkenalkan, nama saya Linto Jingga. Saya dari Prodi Ilmu Kelautan. Kali ini, saya akan menjelaskan mengenai fenomena El Nino dan La Nina. Di dalam animasi ini, kita melihat siklus El Nino dan La Nina, di mana pola ini terjadi secara teratur di Samudra Pasifik dan memiliki pengaruh besar pada iklim dan curah hujan dan jenis aktivitas lainnya di banyak tempat dunia, terutama di sekitar Samudra Pasifik. Untuk memahami perkembangan kedua kondisi El Nino dan La Nina, mari kita lihat apa itu situasi normal di Samudra Pasifik. Biasanya yang terjadi adalah Anda bisa melihat anak panah kemerahan di animasi ini. Anda melihat angin tenggara yang sangat kuat bertiup dari timur ke barat melintasi Pasifik. By the way, yang ditunjuk di kursor adalah Amerika. Garis merah ini melambangkan garis khatulistiwa di Australia. Ini adalah Australia dan di atasnya adalah New Guinea dan ada Indonesia yang tertutup. Jadi seperti ini. Saat angin pasat ini bertiup, udaranya naik dalam sistem tekanan rendah dan menciptakan banyak curah hujan di sisi barat Pasifik, di dekat Indonesia dan seperti air itu. Dan yang terjadi adalah sel sirkulasi yang disebut sel Walker yang pada dasarnya berjalan seperti itu. Nah, efeknya adalah mendorong air menjauh dari Amerika Selatan. Arus permukaan laut didorong ke arah ini dan itu mengambil air hangat dan menariknya ke barat dan memungkinkan air dingin untuk naik. Di sini kita memiliki air hangat, thermocline atau perubahan besar dari air hangat ke dingin, kemudian air dingin di bawahnya. Dan saat angin bertiup dan menarik air menjauh dari Amerika Selatan, Anda cenderung mendapatkan air naik yang dingin di dekat Amerika Selatan. Sementara itu, banyak air yang sangat hangat terakumulasi di sini di Pasifik Barat. Ini disebut kolam air panas. Ini disebut kolam air hangat Pasifik Barat. Karena air itu menempuh perjalanan panjang di sepanjang garis khatulistiwa dan menjadi sangat hangat di daerah ini. Jadi ini adalah bagian dunia yang sangat basah, hangat, dan hujan. Jadi ini adalah bagian dunia yang sangat basah, hangat, dan hujan. Sedangkan bagian dunia ini pada umumnya cenderung sejuk dan kering. Semua alasan mengapa ini bisa terjadi adalah karena angin pasat yang kuat ini mendorong air ini dari timur ke barat. Tetapi jika angin pasat itu pecah, apa yang terjadi adalah semua air hangat di sisi barat Samudra Pasifik bisa mengalir kembali dan menumpuk di sini. Dan itulah apa yang sebenarnya terjadi selama El Nino. Yang terjadi saat El Nino adalah angin pasat justru melemah dan pecah. Ini disebut osilasi selatan. Dan apa yang akan terjadi adalah air itu tidak ada yang menahan lagi dan mengalir melintasi Pasifik dan menumpuk di timur Pasifik. Mengalir ke segala arah. Jalan ke atas menuju California sampai ke Peru dan Chili. Dan kita tidak mendapatkan upwelling lagi di sini. Di sisi ini. Dan pola tekanan atmosfer berubah. Dan apa yang terjadi sekarang adalah bahwa air hangat memicu hujan dan badai dan angin pasat sebenarnya berbalik arah dan bagian laut ini sekarang menjadi sisi lautan yang hujan dan penuh badai. Dan selama El Nino, kita biasanya mengalami hujan yang sangat tinggi, banyak badai dan banjir di timur Pasifik. Sekarang apa yang biasanya terjadi dalam 1 tahun atau lebih setelah El Nino adalah hal-hal seperti pendulum berayun ke arah lain dan kita mendapatkan La Nina. La Nina benar-benar dapat dianggap sebagai semacam intensifikasi dari kondisi normal. Ingat, ini adalah situasi normal di mana angin pasat bertiup ke barat dan menumpuk di sini. Selama La Nina, angin pasat bertiup lebih kencang dan bahkan lebih banyak air dingin didorong ke barat dan upwelling yang lebih intens terjadi di sepanjang pantai Amerika Selatan. Jadi benar-benar hanya intensifikasi dari situasi normal. Jadi Samudra Pasifik terombang-ambing di antara kedua kondisi ini. El Nino, di mana air mengalir ke Pasifik membawa badai dan hujan dan air hangat, dan kondisi La Nina, di mana semua air kembali ke sisi lain Pasifik dan upwelling dingin menjadi lebih intensif. Siklus ini bolak-balik tidak terlalu teratur, tapi di mana saja dari setiap 2 hingga 8 tahun cukup khas.